di langit, malaikatillah, di mana Allah menyatakan, ini harus tahu, wajib kita harus tahu. Allah SWT di dalam Quran, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran. Allah menjadikan di dalam dunia ini 1 tahun 12 bulan. Sebelum ini pernyataan Allah tentang masalah daripada bulan, para nabi-nabi sudah mengabarkan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan aturan. Ini aturan ini diremehkan sama umat Muhammad, kebanyakan begitu. Gak ngerti apa yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Selesai Allah SWT menciptakan langit dan menciptakan bumi, menciptakan neraka, surga dan lain sebagainya, lalu Allah beri kabar kepada makhluknya. Aku tentukan, kata Allah, di dalam 1 tahun hitungannya Allah, bukan hitungan orang mengerti, hitungannya Allah 12 bulan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah dikembalikan kepada kita. Hamba-hambaku, kalian ini harus tahu bahwa aku ciptakan bumi dan aku lekapkan 12 bulan untuk hamba-hambaku agar mereka tahu. Lalu Allah SWT membawa kita 12 bulan ini. Ada bulan yang aku khususkan, kata Allah. Aku sucikan. Ingat dulu. Allah SWT bukan mengatakan apa? Saya lengkapin segala macam 12 bulan dan kata Allah ini 4 bulan. Allah menyatakan dari 12 bulan, 4 bulan aku sucikan. Di mana kesucian Allah kepada bulan-bulan tertentu? Yang pertama Zulqa'dah. Ingat-ingat, Zulhijjah. Kita sekarang di penghujung sekali Zulhijjah. Setelah Zulhijjah Muharram. Ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, rentetan 3 bulan. Itu disucikan oleh Allah. Lalu yang satunya lagi agak jauh, yaitu Muharram, Rajabil Mu'adham. Apa bedanya bulan suci sama bulan yang tidak suci? Setiap hari kita melihat matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Apa yang menjadikan perubahan? Yang menjadikan perubahan Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus umat Sayyidina Muhammad, dilebihkan. Kalau kita bisa bicara sekarang ini, diberi bonus sama Allah kalau kita berbuat baik di bulan-bulan suci Allah. Lalu ada larangan dari Allah. Bulan-bulan suci ini jangan kalian seenaknya. Dilarang oleh Allah SWT berburu binatang, dan dilarang oleh Allah. Lalu banyakilah di bulan-bulan suci ini ibadah kepada aku, yakni sholat, baca Quran, tasbih dan lain-lain sebagainya. 4 bulan. Lalu bulan puasa Ramadan di mana? Keempat suci ini Ramadan di mana? Allah menetapkan bulan Ramadan Sayyidis Syuhur, imamnya para bulan-bulan, termasuk bulan yang 4 disucikan oleh Allah. Karena Ramadan ini spesial, luar biasa. Kalau 4 bulan itu disucikan oleh Allah, mereka patuh mematuhi daripada ajarannya Allah, kita ini mendapatkan pahala besar. Lalu yang kedua, di 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
yang Allah tidak akan repot sama hambanya antara dia dan perbuatannya. Tapi di bulan 4 ini istimewa. Istimewanya kenapa? Karena 4 bulan ini, kalau khususnya umat Sayyidina Muhammad, kalau dia berbuat baik, doa. Lalu Nabi-Nabi dari Sayyidina Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, di bulan-bulan suci ini Allah ikut campur, Allah mengintervensi kepada utusan-utusannya. Di Zulqa'dah Sayyidina Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah, dan doanya, taubatnya Sayyidina Adam diterima oleh Allah. Zulhijjah orang-orang berangkat haji. Lalu berangkat haji ini kayak kita umat Sayyidina Muhammad melaksanakan, tapi manusia belum melaksanakan dari perjalanan Muna Musdalifah sampai ke mana, ke Mekah. Itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Adam dan Siti Hawa. Waktu Allah menerima taubatnya Sayyidina Adam, karena Sayyidina Adam ini bertawassul kepada Rasulullah. Ingat, Rasulullah belum lahir, tapi Sayyidina Adam alaihissalam dia mohon sama Allah bihaqi Muhammadan, dengan haknya Muhammad. Bagaimana jalur ceritanya kok Sayyidina Adam bersalawat sama Nabi dan diterima daripada dosa-dosanya Sayyidina Adam? Begini, Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Adam sama Hawa disuruh gak boleh. Kenapa? Karena dia melanggar aturannya Allah, turun ke bumi. Sayyidina Adam setiap malam mohon sama Allah, penyesalan luar biasa. Istrinya Siti Hawa bukan malam saja, siang malam. Dan radhiyallahu alaihissalam, Sayyidatuna Hawa ini bukan malam saja dia minta ampun sama Allah, bahkan siang. Sampai air matanya Siti Hawa itu habis keluar darah, nggak ada sautan dari Allah. Aku terima taubatnya. Waktu Sayyidina Adam sambil terisak-isak penyesalannya, dia berdoa, ya Allah, bila Engkau nggak mengampuni dosa aku terima ya Allah. Memang aku dosa, aku salah, tetapi aku meminta haknya Muhammad. Waktu Sayyidina Adam berteriak dengan haknya Muhammad, malaikat tidak itu dojang hirup pikuk. Sampai Allah SWT memerintahkan Jibril, ya Jibril, anzil ila Adam wa tas'aluh kaifa ya'lamu bi ismu Muhammadan. Jibril, kata Allah, kamu turun kepada Adam, tanyakan sama Adam, kok dia tahu nama Muhammad. Datang saya Jibril, ya Adam, kok kamu bertawassul Muhammad, dari mana kau tahu ini nama? Rasulullah nggak ada, dan manusia di dunia ini 2 orang, Siti Hawa sama Adam. Kau tahu? Apa kata Sayyidina Adam? Waktu aku diciptakan oleh Allah di dalam surga, aku melihat apa itu? Pilar-pilar di surga sampai ke atas bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur. Lalu waktu Allah SWT menciptakan Siti Hawa, begitu aku mau deketin Siti Hawa, kata malaikat nggak boleh dideketin. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai aturan. Bagaimana aturannya? Ini ceritanya ada. Kamu harus bayar mahar. Manusia 2, dari mana ini duit mahar? Kamu harus memberikan mahar kepada Siti Hawa.
Lalu Sayyidina Adam mengatakan, apa yang saya harus lakukan supaya pernikahanku dengan Hawa halal? Ingat Pak Bu, ingat, ini jarang dibuka sama orang-orang, seperti dirahasiakan. Waktu aku menikah kepada Siti Hawa, aku diwajibkan untuk membayar mahar. Aku tanya sama engkau ya Jibril, apa yang saya harus bayar? Salawat kepada Rasulullah. Maharnya pernikahan Sayyidina Adam dengan Siti Hawa itu membayar mahar, maharnya salawat. Dalam tafsir Jalalain disebut 22. Dan aku ya Jibril, kata Adam, setiap malam aku mengetok pintunya Allah, tidak ada sautan. Lalu aku ingat ada nama Muhammad di sisi Allah, dan aku meminta hanya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ini kejadian di bulan sucinya Allah yang 4 ini, kalau nggak salah daripada akhir di bulan Zulhijjah. Lalu Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, ghafartu laka bihaqqi habibi Muhammad. Diterima taubatnya Sayyidina Adam waktu dia bersalawat kepada Rasulullah, dan Sayyidina Adam minta, ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampunilah dosaku. Jibril datang lagi, ghafartu laka ya Adam. Diterima. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai daripada bulan Muharram. Dan bulan Muharram nanti besok kita akan masukin, ada peristiwa luar biasa. Apa peristiwanya? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencanangkan dengan aturan-aturannya daripada tentang taubat-taubat hambanya. Sayyidina Yunus dimakan oleh ikan paus. Lalu dia tawassul kepada Rasulullah. Setelah dia tawassul kepada Rasulullah, lalu dia mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Kata Allah, kalau dia tidak tawassul, kalau dia tidak mohon ampun dari aku biarkan di dalam perutnya ikan paus sampai yaumil qiyamah. Ini Nabi, bukan orang biasa. Ini Nabi Allah Yunus. Lalu di bulan Muharram kejadian sama Rasulullah di kota Madinah. Orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, apa yang engkau berbuat puasa ini, kenapa? Kata orang-orang Yahudi di Madinah, aku bersyukur kepada Allah karena tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan matinya Fir'aun. Lalu Rasulullah bersabda, nahnu aula minhum, kami ini lebih afdal daripada mereka. Dan Rasulullah menyatakan, puasalah di bulan 10 dan kalau bisa dari tanggal 9 ke tanggal 10. Karena orang Yahudi itu puasanya 10, Rasulullah memberitahu kepada sahabat, kepada umat, kalau bisa tidak ada halangan 9, 10. Pahalanya besar sekali. Nah, insya Allah minggu depan, nggak tahu tanggal 10 atau 10 Maret, ya tadi, Bu. Ini puasa Muharram sama pahalanya seperti orang berpuasa sepanjang hidupnya. Kata Rasulullah, nahnu aulah, kami ini lebih berhak daripada orang Yahudi. Tapi Rasulullah mengimbau, jangan satu hari kalian puasa, jangan ngikutin Yahudi. Kamu puasa tanggal 9,
tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 9, habis tanggal 10, puasa lagi tanggal 11. Pokoknya kata Rasulullah, jangan ngikutin tata cara Yahudi. Dan ini terjadi di bulan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Asy-Syuhur, bulan. Sekarang ini kita pakai kalender. Hitungannya dari matahari. Kalau Islam menghitung dari bulan. Jadi habis asar itu baru pergantian hari. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat, kalau bisa jangan puasa 10 tanggal 10, 9, 10 atau 10, 11. Kita kalau nggak ada caranya nggak apa-apa, itu sunnah. Lalu kembali kepada soal bulan. Kita ini umat Muhammad mengikuti bulan. Kalau kalender-kalender di rumah bapak-bapak, ibu-ibu itu Syamsiah, mengikuti matahari. Saya kasih contoh. Insya Allah hari Selasa, besoknya Muharram. Hitungan Islam gak nunggu matahari. Habis asar itu peralihan waktu. Tanggal 19 besok ini habis asar sudah masuk tanggal 1 Muharram. Tapi kalau ngikutin tanggalan kita, mengikuti matahari, baru besok tanggal 1-nya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencanangkan syuhur, bulan. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan Syamsiah, tidak. Tapi menyatakan dari bulan. Di sini Allah memberitahu kepada seluruh umat Sayyidina Muhammad, hitungannya Allah bukan matahari, hitungannya Allah bulan. Kenapa kita ini kadang-kadang bertengkar masalah lebaran? Karena waktu 30 Syaban itu mereka melihat bintang, melihat apa? Ya, melihat tanggal 1. Jadi tanggal 19 sore, sudah lewat dari sore, itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Begitu juga lebaran. Sampai begini dan begini, mereka mengikuti yang sesungguhnya. Karena saya bukan ahli horoskop, saya bukan ahli perbintangan. Paling tidak kalian, saya dan Anda semuanya malam ini hadir supaya tahu hakikat bahwa Islam menghitung bulan bukan matahari. Tapi orang di luar Islam, dia menghitungnya dari matahari. Jadi kalau misalnya saya katakan tanggal 19 ini, 19 ya, malam itu habis asar, sudah bulan tanggal 1 Muharram. Hitungannya Islam bulan. Mau Idul Adha, Idul Fitri, puasa, itu hitungannya dari bulan, bukan dari matahari. Makanya suka ribet, apalagi tentang NU sama Muhammadiyah, karena mereka memakai, ada pakai bulan, ada pakai matahari. Dan yang paling jitu Muhammadiyah, dia ngikutin pakai bulan. NU si konyol ini mengikuti matahari. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi biar tahu kenapa umat Islam lebarannya kok kacau. Karena hitungan. Kalau Muhammadiyah menghitung habis asar. Orang-orang ahli perbintangan, kalau dia sudah begini, dia tahu. Oh, sudah kelihatan bulannya. Sudah sah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Muharram ini bulan yang disucikan oleh Allah, hijrahnya Rasulullah. meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Madinah, meninggalkan Syam, meninggalkan Yaman, 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 meninggalkan Syam, meninggalkan
tujuannya ke Madinah, hitungan Muharram daripada bulan Muharram. Tadi malam saya berjanji saya mau teruskan peristiwa Muharram tadi malam sampai di mana? Ada yang tahu sampai di mana semalam? Jalan. Ayo. Jalan. Ini ibu-ibu ini ngelamun. Masuk gerbang buatkan onta. Nyaring ya? Bukan. Nyaring. Bukan sholat Jumat. Harinya datang itu pergantian bulan itu diawali dari asar. Kan kita ini suka baca Quran insya Allah. Kan ada ayat wal asri. Wal asri ini pergantian waktu. Wal asri ini era zaman. Bisa dikatakan juga wal asri demi masa, demi bergantinya daripada bulan dari Zulqa'dah ke Zulhijjah ke Muharram. Allah di sini bersumpah. Kalau menurut ini ayat wal asri demi era, demi zaman, demi bulan. Innal insana apa? Wal asri innal insana apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi pergantian bulan, demi pergantian era, demi pergantian daripada kehidupan manusia. Lalu Allah mengatakan, kalian hai kata Allah demi masa, tapi kalian ini rugi kata Allah. Wal asri demi masa, Allah bersumpah. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu merugi, nggak ada yang untung, nggak ada. Illah kata Allah kecuali amanu, dia beriman sama Allah, wa amilus sholihat. Kalau sampai sebarataan di jalan tukang ojek, supir, jualan dan sebagainya, dia mengatakan daripada Islam karena dia syahadatin, tapi dia tidak melaksanakan syariat Allah. Dan Allah di sini mengatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali hambaku ini beriman kepada aku, nggak cukup beriman, wa amilus sholihat, sholatnya benar, tata keramanya benar. Ini yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri demi masa, demi zaman, innal insana lafi khusrin, manusia tidak beruntung. Kecuali kata Allah aman, dia beriman. Kalau beriman saja nggak cukup. Wa amilus sholihat, berbuat kebaikan. Untuk berbuat kebaikan ini bisa konsisten kalau kalian nggak main-main tentang sholat 5 waktu. Pegang ini. Kalau orang yang main-main tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah, dia akan mendapatkan masalah besar, masalah macam-macam. Sehingga Allah menyatakan, hambaku ini manusia di dalam kerugian. Kalau dia amanu, dia beriman, gak cukup. Wa amilus sholihat, berbuat kebaikan. Nah, kembali